Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kita akan asik belajar matematika dan materi yang akan kita pelajari bersama kali ini adalah tentang bagaimana cara membandingkan suatu pecahan. Namun sebelumnya, sebelum kita membahas materi tersebut, sebaiknya kalian subscribe terlebih dahulu. Klik tombol yang merah kanan bawah, kemudian like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang. Ucapkan terima kasih sebelumnya dan marilah kita belajar bersama. Kalau kita mendengar kata membandingkan dalam kalimat matematika, tentunya kita ingat apa itu tanda, lambang, atau simbol. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, ini adalah simbol atau lambang yang mempunyai makna atau artinya itu adalah lebih besar dari. Sedangkan yang ini itu mempunyai arti lebih kecil dari atau artinya lebih kecil dari, sedangkan yang ini adalah sama dengan. Nah, sebaiknya kita catat terlebih dahulu agar simbol-simbol ini ada di dalam catatan buku kita ya. Sewaktu-waktu kita lupa, kita bisa membuka kembali catatan tersebut. Ada tiga macam cara ya. Ada tiga macam cara untuk membandingkan pecahan-pecahan tersebut. Yang pertama yaitu dengan cara menggunakan gambar. Contoh, perhatikan baik-baik. Ya, ini adalah gambar pecahan yang mempunyai nilai 3/4. Kenapa 3/4? Karena yang di akhir ini adalah tiga bagian, sedang jumlah keseluruhan ada 4 bagian. Maka nilainya pecahan ini adalah 3/4. Besar manakah jikalau dibanding dengan pecahan yang mempunyai nilai 1/4, berarti kan yang di akhirnya ada 1, sedangkan luas keseluruhan ada 4. Kita bandingkan 1/3. Kira-kira besar yang mana? Tentunya besar yang 3/4. Maka ya, lambangnya adalah lebih besar dari. Sedangkan perhatikan ini nilainya pecahan ini adalah 2/4. Ya, nilainya 2/4 yang di akhir 2, luas keseluruhannya ada 4. Kemudian yang sebelah kanan berapa? Kita lihat yang di akhir 3, luas keseluruhan ada 6 bagian. Maka nilai pecahan ini adalah 3/6. Terus besar manakah antara 2/4 dengan 3/6? Kita lihat yang di akhir di sebelah kiri ataupun di apa namanya, di pecahan 2/4 adalah separuh dari luas keseluruhan. Perhatikan separuh ya, separuh dari luas keseluruhan. Demikian juga yang sebelah kanan atau pecahan 3/6 ini juga separuh dari luas keseluruhan. Maka kalau dilihat yang diarsir, pecahan 2/4 itu sama dengan pecahan 3/6. Itu cara membandingkan pecahan dengan menggunakan gambar. Baiklah, kali ini yang kedua, cara yang kedua yaitu dengan cara menyamakan penyebut. Langkahnya dicari dulu KPK masing-masing penyebut dengan cara kelipatan saja. Kita lihat contoh pecahan 1/4 dibandingkan dengan pecahan 1/5, besar manakah? Kita lihat dan kita bedah sama-sama. Ingat, kita cari KPK-nya antara 4 dan 5 ya. Kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, dan seterusnya. Sedang kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Jadi KPK ya, KPK kelipatan persekutuan paling kecil. Maksudnya kelipatan yang nilainya sama atau sekutu dan paling kecil adalah 20. KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Kita gunakan KPK ini nanti sebagai penyebut ya. Perhatikan baik-baik. 1/4 dibanding 1/5 besar manakah? Kita bahas pembahasannya demikian. Perhatikan baik-baik ya. 5 kali 1, perkalian silang ya. 5 kali 1, 5 diambil dari penyebutnya 1/5 atau 1/5, 1 diambilkan dari pembilangnya 1/4. Per 20, 20 diambil dari KPK tadi. Perhatikan baik-baik ya. KPK-nya sudah disamakan ini. Kemudian dibanding dengan ini 4 kali 1/20. 4 diambil dari penyebutnya 1/4, perhatikan, dan 1 diambil dari pembilangnya 1/5 ya. Penyebutnya sudah sama, jadi tidak perlu dirubah-rubah lagi. Besar manakah? Kita lihat hasilnya seperti apa. 5 kali 1 sama dengan 5. Perhatikan baik-baik. Per 20. Jadi penyebutnya sudah sama. Terus tidak perlu diganti. Kemudian 4 kali 1 sama dengan 4 per 20. Sehingga, perhatikan baik-baik, 5/20 lebih besar dari 4/20. Atau 1/4 lebih besar dari 1/5. Itulah bagaimana cara membandingkan penyebut dengan menggunakan dengan cara menyamakan penyebut. Sekarang yang ketiga,
dengan cara perkalian silang. Perhatikan baik-baik. Satu contoh, ada pecahan 6/7. Besar manakah jikalau dibandingkan dengan pecahan 12/13? Kita bedah satu persatu. Ingat, kita akan menemukan cara perkalian silang ya. 6/7 besar manakah dibanding dengan 12/13? 6 kali 13, perkalian silang 6 kali 13. Nah, perhatikan. 6 kali 13 per 7 kali 13. 7 kali 13. Ini adalah penyebutnya. Nah, yang disilang, perhatikan, yang disilang pembilang bilangan pertama dan penyebut pecahan kedua. Pembilang pecahan pertama dan penyebut pecahan kedua. Ini yang disilang untuk menentukan besarnya berapa 6/7 ini. Maksudnya demikian ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah 12 kali 7. Ingat, ini yang kedua, kita bahas yang ini sekarang. 12 kali 7. Perkalian silang ya. 12 kali 7 per 7 kali 13. Ini ajek ya. Untuk penyebutnya ajek. Nah, perhatikan baik-baik. 7 kali 13, ini juga 7 kali 13. Nah, yang disilang hanya, perhatikan. Perhatikan baik-baik. Berapakah hasilnya? Kita lihat. 6 kali 13 sama dengan 78 per 91. 91 dari mana? Dari 7 kali 13. Nah, dibandingkan dengan 12 kali 7 sama dengan 84 per 91. Dengan demikian, hasilnya adalah 78 per 91 lebih kecil dari 84 per 91. Maka dari itu, pecahan 6/7 nilainya lebih kecil dari 12/13. Itulah hasilnya. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan selamat belajar. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.